Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubedillah Nuradianto, NIM 19191 dari kelas C1.07C. Cita-cita saya ingin memberikan manfaat bagi orang lain. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum pemrograman lanjut modul 4, yaitu Stream and File. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi Stream and File. Stream adalah nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data. Dalam C++, stream diwakili oleh suatu objek dalam suatu kelas tertentu. Contoh objek stream yang sejauh ini sering digunakan adalah Cin dan Cout. Aliran data lain dengan jenis yang berbeda diwakili oleh stream yang berbeda juga. Keuntungan dari penggunaan stream adalah: 1. Menyederhanakan penulisan program karena tidak perlu lagi menggunakan karakter formatting seperti di bahasa C. Hal ini akan meminimalisir penyebab utama error. Yang kedua, dapat memberikan fungsi yang lebih pada operator dan fungsi yang sudah ada, misalnya operator insertion dan ekstraksi. Dapat digunakan pada objek dari kelas yang sudah kita buat. Hal ini membuat kelas yang kita buat dapat bekerja dengan cara yang sama dengan tipe bawaan. Input atau output disk file dengan stream. Kebanyakan program membutuhkan fitur menyimpan data ke disk file atau penyimpanan komputer untuk kemudian dapat dibaca lagi. Akses disk file melalui program C++ membutuhkan beberapa susunan kelas seperti ifstream, yaitu berfungsi sebagai input untuk membaca data dari disk file. Offstream berfungsi sebagai output untuk menulis data ke disk file. Dan fstream berfungsi sebagai input dan output. Untuk dapat mengakses kelas-kelas tersebut pada program dibutuhkan library fstream. Objek dari kelas-kelas tersebut berhubungan dengan disk file. Member fungsi dari kelas tersebut dapat digunakan untuk membaca dan menulis ke file yang disimpan di penyimpanan komputer. Jadi nanti kira-kira materinya itu membahas tentang cara menulis dan membaca data ke file, dan menulis dan membaca suatu objek ke file. Jadi seperti itu saja penjelasannya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan flowchart dari program yang nanti akan saya buat. Yang pertama, nanti programnya itu akan perintahkan untuk menginputkan data. Datanya itu berupa angka 1 dan 2. Apabila nanti dimasukkan angka 1, maka program yang akan berjalan yaitu write or read data. Dan apabila angka yang dimasukkan itu angka 2, program berjalan itu write atau read object. Setelah program dijalankan, lalu nanti akan ada pengulangan apabila instruksi dimasukkan huruf Y, maka program akan mengulang dari input data yang pertama. Apabila tidak, program akan selesai. Ini seperti itu saja nanti kira-kira programnya. Sekarang saya akan mencoba membuat programnya.
Oke, sekarang saya akan menjelaskan programnya dari baris per baris. Pertama saya includekan kelas IOStream dan FStream, kemudian saya membuat kelas objek dengan member data nama dan name. Lalu saya membuat dua member fungsi, yang pertama fungsi input untuk memasukkan data dan kedua fungsi output untuk menampilkan data. Di program utama saya membuat perulangan do while dan yang di dalam terdapat percabangan dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu akan bekerja read or write data ke file apabila diinputkan angka 1 dan read or write objek ke file apabila diinputkan angka 2. Di capaian yang pertama saya menuliskan mendeklarasikan variabel baru, kemudian saya membuat kelas objek out dari kelas offstream dan membuka file menggunakan objek dari kelas offstream tadi, yang nanti kemudian akan dituliskan data berupa nama dan name. Setelah itu setelah data dituliskan, file ditutup, lalu saya membuat kelas objek in dari kelas ifstream untuk membaca data dari file yang sudah saya tuliskan di atas tadi, lalu menampilkannya di sini. Untuk yang kedua saya membuat objek dari kelas fstream bernama data dan objek dari kelas objek bernama O1. Saya membuat ini untuk membuka data 19++91.txt. Lalu saya memanggil member fungsi input dari kelas objek untuk kemudian dituliskan data dari objek tersebut ke dalam file ini. Setelah ditulis, data-data tersebut tadi dibaca kembali dan akan ditampilkan melalui member fungsi output tadi yang ada di kelas objek. Kemudian data ditutup. Pengulangan ini akan berulang apabila kita masukkan huruf Y. Nanti akan kembali ke pilihan ini. Sekarang saya akan mendemonstrasikan programnya. Jadi kira-kira seperti ini saja programnya saya buat, sangat sederhana. Oke, sekarang saya akan memberikan suatu quotes, itu setiap langkah yang kita tentukan saat ini itu akan menentukan langkah kita yang ke depan. Jadi apapun yang akan kita lakukan saat ini, sadar atau tidak sadar, itu akan konsekuensinya akan menyebabkan konsekuensi yang akan terjadi di masa depan. Mungkin seperti itu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.